Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi dalam Islam dibuat oleh Zenifa Indriani kelas JKT 3. Apa itu ekonomi? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem perekonomian yang menjadikan syariat-syariat Islam sebagai landasan dasar dalam setiap hukum dan aktivitas yang berlaku di dalamnya. Ekonomi Islam harus mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi yang terkait pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ilmu ini mempelajari tentang perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi, yang berdasarkan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Para ahli ekonomi Islam mendeskripsikan bahwa konsep ekonomi ini bukanlah termasuk konsep kapitalis atau sosialis. Konsep ekonomi Islam secara ideal menjadi bagian ketiga dari jenis ekonomi yang diklaim dapat menghapus kesenjangan sosial antara masyarakat atas dan bawah. Untuk mencapai tujuan ini, ekonomi Islam mencegah pelakunya untuk menyimpan kekayaan atau iktinas, karena seharusnya kekayaan seorang itu harus didistribusikan secara merata. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada surat At-Taubah ayat ke-35. Selain itu, ekonomi Islam juga memberi pajak kekayaan melalui zakat serta mendorong pemilik modal untuk mengambil keuntungan melalui program bagi hasil ataupun investasi jangka panjang. Pada prinsipnya, ekonomi Islam juga melarang pelaku ekonomi untuk berkreativitas berdasarkan spekulasi atau suatu keuntungan. Hal ini dikarenakan pelaku ekonomi cenderung mengandalkan keberuntungan nasib dan risiko yang sangat besar dalam spekulasi. Contohnya yaitu pada perilaku judi maupun taruhan yang sangat dilarang dalam Islam. Kemudian ada sistem ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi dalam Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan memanfaatkan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam Sunnatullah. Pengertian ekonomi Islam adalah apa? Ekonomi merupakan hal sangat dekat dengan manusia dan akan selalu ada selama kehidupan masih berlangsung. Pengertian dan tujuan dalam Islam. Islam merupakan agama yang memiliki aturan perihal ekonomi. Sebenarnya tidak hanya ekonomi yang mempunyai aturan dalam ajaran Islam. Beberapa pakar ekonomi Islam memiliki berbagai penjelasan tentang pengertian ekonomi Islam. Berikut adalah 3 dari sekian banyak pengertian ekonomi Islam yang dapat disimak. Pengertian berikut dikutip dari buku Hukum Sistem Ekonomi Islam karya Mardani. Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar ekonomi umum yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masanya. Menurut Muhammad Syauqi An-Fajri, ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar siasat ekonomi Islam. Menurut Amanan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Berdasarkan 3 pengertian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas apa tujuannya? Tujuannya tentu agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, yakni agar sesuai dengan syariat Islam. Penjelasan yang lebih jelas tentang tujuan ekonomi Islam pernah disampaikan oleh Qayyum dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menjelaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesuksesan di akhirat dengan wasilah rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada manusia di dunia. Sekian informasi tentang ekonomi Islam kali ini.
Pengertian dan tujuan dalam Islam. Sistem ekonomi secara Islam sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan, pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lain. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zolim, dan ikhtiar haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Konsep Islam dalam berbagai persoalan seperti produksi, distribusi, hutang, piutang, pendapatan, serta belanja negara termasuk ke dalam sistem ekonomi Islam seperti hal yang dibahas dalam buku Sistem Ekonomi Islam. Dalil Quran dan hadis tentang ekonomi dalam Islam. Surat Al-Baqarah ayat 249. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah yang Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Qasas ayat 26. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang beri pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Surat Sad ayat 24. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu dia berbuat zalim kepada lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyukur, sujud, dan bertobat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.